Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Mari siapkan buku dan alat tulisnya. Simak video berikut ini. Apa sih keanekaragaman hayati itu menurut kalian? Ada yang tahu atau bisa jawab? Mari kita jawab sama-sama. Konsep keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati atau sering disebut dengan biodiversitas adalah keanekaragaman yang terjadi di antara makhluk hidup. Dengan demikian, perbedaan yang terjadi di antara organisme atau makhluk hidup ini terjadi karena ada variasi dari kedua gen induknya, baik dari ayah ataupun dari ibunya. Nah, atau bisa dari gen jantan atau gen betina. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3, yaitu keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies atau jenis, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen itu adalah keanekaragaman yang masih dalam satu spesies. Misalnya, kamu di antara keluarga kamu, di antara kakak ataupun adik, pasti memiliki perbedaan atau persamaan di antara salah satu keluarga. Nah, itu adalah salah satu contoh tingkat gen. Atau contoh lainnya adalah ketika kamu pernah melihat pohon mangga. Nah, mangga itu kan ada banyak jenisnya, ada mangga harum manis, mangga mana lagi, mangga gajah. Nah, itu adalah masih satu sama-sama pohon mangga, makanya dia termasuk keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies adalah dia ini masih satu famili, tapi spesiesnya itu berbeda. Contohnya adalah keanekaragaman pada Felidae atau kucing-kucingan. Misalnya kucing, jaguar, harimau, cita, itu kan masih mirip ya, tapi dia spesiesnya sudah berbeda. Atau contoh lainnya itu adalah lengkuas, kunyit, jahe. Nah, itu dia masih satu rumpun keluarga, perkembangbiakannya sama dengan akar tinggal, tetapi spesies atau jenisnya dia sudah beda. Itu adalah contoh keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Nah, yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu adalah keanekaragaman yang terjadi di antara di suatu ekosistem. Nah, dalam suatu ekosistem ini tentu biotik dan abiotiknya di muka bumi ini tidaklah sama, artinya berbeda-beda. Nah, lingkungan abiotik ini sangat berpengaruh kepada lingkungan biotik karena nanti dia yang akan membantu proses pengubahan organik menjadi organik. Keanekaragaman flora di Indonesia. Nah, Indonesia ini termasuk daerah fitografik Malaysiana, artinya dia dalam kawasan Semenanjung Malaya, yaitu perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Nah, Indonesia ini termasuk hutan hujan tropis, sedangkan vegetasi pantainya banyak ditumbuhi oleh bakau. Nah, yang kedua, keanekaragaman fauna atau keanekaragaman pada hewan. Nah, Indonesia memiliki 2 daerah pembagian, yaitu daerah oriental atau daerah Asia dan daerah Australis. Kemudian di antara 2 itu ada namanya daerah peralihan. Nah, daerah orientalis ini diliputi di Indonesia ini meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan. Sedangkan Australis itu adalah meliputi Papua dan Maluku. Sedangkan Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara merupakan daerah perbatasan antara orientalis dan australis. Nah, berikut ini adalah pembagian fauna wilayah di Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace itu adalah garis yang membatasi fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.
Sedangkan garis Weber, ya, garis Weber itu adalah garis yang membandingkan antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Berikut ini adalah contoh fauna daerah orientalis, yaitu orang utan dari Kalimantan dan gajah dari Sumatera. Kemudian contoh fauna daerah Wales atau peralihan, yaitu komodo dari NTT dan babi rusa. Dan yang terakhir daerah fauna Australis, yaitu kanguru dan cendrawasih. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar atau japri pribadi ke WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.